Dan semakin Anda memperbaiki senjatanya, semakin kesal dan frustrasi Putri Wenxing mengapa ada celah yang begitu besar antara dia dan kayu mati ini. Faktanya, Qin Yichen ingin menghiburnya. Yang mulia, bakat kerajinan Anda sudah cukup bagus. Tapi sayang, mengapa Anda harus membandingkan dengan saya? Bakat Putri Wenxing memang bagus. Bagaimanapun, dia mewarisi warisan Kaisar Ke dan klan Wujin, tetapi tidak mungkin. Putri Wenxing sudah kalah dalam kompetisi ini sejak awal. Qin Yichen juga sangat tidak berdaya. Sulit jika Anda tidak tahu cara berpura-pura, tetapi tidak mudah untuk mengetahui cara berpura-pura. Alat pemurnian harian Putri Wenxing biasanya mengikuti proses di bawah ini. Kaca, roboh. Orang itu diselamatkan oleh Ban Yang Lian, tapi itu bukan masalah besar, tapi sekumpulan material. Tapi Qin Yichen segera memberikan tatapan dingin. Putri Wenxing melihat ini, wajahnya yang cantik memerah. Aku akan membayarmu. Qin Yichen memiliki keputusan akhir. Selama sekitar 1 bulan rata-rata, Putri Wenxing akan bersikap tidak masuk akal dan dengan berani berkata, saya akan membayar. Kaca, Bang. Saya. Putri, jangan hanya membicarakannya. Aku akan melihat apakah kamu kehilangan satu. Dalam 2 tahun terakhir ini, Qin Yichen bisa dikatakan terpenuhi. Meski memiliki alat-alat yang dimurnikan dan masuk ke dalam Tao, metode dan prestasi yang diajarkan Ban Yang Refining tidak hanya pada tataran memasuki Tao saja, melainkan lebih maju. Pada awalnya, Ban Yang Lian takut dewa bawaan ini akan sulit untuk diserap. Tetapi bahkan Ban Yang Lian pun emosional. Saya khawatir ini bukan penyihir pemurnian yang sulit ditemukan dalam hidupnya. Qin Yichen juga menemukan selama hari-hari ini bahwa posisi Ban Yang Lian di klan Kaisar Ke tampaknya baik-baik saja. Bahkan bukan hanya mungkin. Bisa dikatakan tidak ada gap antara sesepuh lain dari klan Dike. Bukan hanya klan Dike yang bertingkah seperti saat pertama kali bertemu. Ini membuat Qin Yichen sedikit lega. Tetapi dia memikirkannya lagi dan lagi. Tetapi dia masih tidak mengenali Ban Yang Lian. Dan tidak bertanya bagaimana dia dengan klan Dike. Bisakah dia peduli dengan ras? Faktanya, pikirkanlah, Kaisar Ke adalah orang yang benar-benar pintar. Mengapa keluarga Kaisar Ke mengundang para kurcaci? Tentu saja untuk pemurnian. Dan daripada menindas para kurcaci setiap hari, membuat mereka kesal, dan tidak mau memperbaiki alat untuk diri mereka sendiri, lebih baik memberi mereka posisi yang sesuai, agar semua orang senang. Dalam 2 tahun penuh, dunia Qin Yichen juga telah meningkat menjadi Kaisar Dewa. Meskipun masih menjadi jenderal terbawah di Istana Kekaisaran, banyak rekan jenderal sekarang percaya bahwa meskipun tidak ada senjata kekaisaran, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan para jenderal. Adapun, penghakiman surga menelan Shanghai, kemajuannya cukup rata-rata. Bagaimanapun, metode ini cukup maju di klan Bihai. Qin Yichen perlu memperbaiki alat dan mulai dari awal, yang benar-benar terlalu sibuk. Akhirnya, 2 tahun kemudian. Ini dia. Putri Wenqing menggigit gigi cangkangnya, dan telapak gioknya dipadatkan dengan tanda ilahi, tercetak di gulungan. Qin Yichen melihatnya beberapa kali sebelum menutupnya dengan puas. Di gulungan itu tertulis bahwa Putri Wenqing telah merusak materi karena pemurnian. Selain itu, pola dao Putri Wenqing tercetak, dan Qin Yichen tidak takut yang pertama akan mempermalukan. Dan kompetisi ini akhirnya berakhir dengan kekalahan Putri Wenqing, karena sebulan yang lalu Qin Yichen mampu menyempurnakan debutnya Tao Bao. Dalam 2 tahun, hanya 2 tahun kayu mati ini bisa memurnikan Tao Bao. Apa dewa bawaan semuanya monster? Qin Yichen menyingkirkan gulungan itu dengan ekspresi puas dan melihat ke pintu istana yang tertutup. Bahannya telah dilebur, dan langkah selanjutnya adalah memperbaiki senjata kekaisaran. Langkah paling kritis dan penting secara alami diambil oleh kedua tetua. Qin Yichen bisa membantunya, tetapi untuk mencegah cabang emas dan daun giok tertentu menempel, Ban Yang Lian hanya bisa menutup pintu istana sendiri. Meskipun ada 2 tetua yang telah mengambil tindakan, tidak mungkin untuk sepenuhnya memperbaiki senjata kekaisaran, tapi setidaknya itu bisa membuat senjata kekaisaran lebih bergengsi. Qin Yichen tidak bisa tidak menantikannya. Senjata kekaisaran Bihai dapat dikatakan sebagai pendukung terbesarnya di dunia saat ini. Tidak, Panji Dewa Perang mungkin tidak akan kehilangan Bihai Imperial Tool. Tapi sayang sekali bahwa umat manusia telah layu. Dan para pahlawan umat manusia yang bertarung di dunia dengan Panji Dewa Perang tidak lagi. Dan aku belum mengerti cara membunuh dan cara bertarung. Qin Yichen bergumam pelan di dalam hatinya, ketika dia melihat Sang Changsheng berubah menjadi aliran cahaya dan terbang. Jenderal Feng, leluhur kecil, Tuan Ikatan sedang mencarimu. Mata Qin Yichen berkedip, ada apa? Sang Changsheng tersenyum. Tetapi senyumnya tidak begitu natural. Untung, kamu akan tahu ketika kamu tiba. Namun, Putri Wenxing tampak curiga. Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku. Kepanikan melintas di mata Sang Changsheng, dan dia dengan cepat berkata, untung. Sungguh hal yang baik. Putri, beraninya aku berbohong padamu? Putri Wenxing mengangkat bibir cerinya. Dalam 2 tahun terakhir, bakatnya untuk memurnikan memang dipuji oleh kedua tetua. Tetapi masih ada celah besar di antara mereka.
Putri Wenxing sangat kesal. Dia merasa bahwa dia pada awalnya sangat pintar. Pasti kayu mati di sisinya, yang memukul kepercayaan dirinya. Mengikuti Sang Changsheng sepanjang perjalanan kembali ke klan, dan sampai di istana Wenxing, yang merupakan kamar tidur Putri Wenxing. Yang mengejutkan Qin Yichen, selain Kaisar Ke Tians dan Kaisar Ke, ada seorang wanita cantik yang hadir. Wanita cantik itu mengenakan mahkota bulu emas, dengan permata dan permata. Ada juga jenis kemewahan berbeda yang telah lama tinggi. Melalui transmisi suara dari Sang Changsheng, Qin Yichen tahu bahwa ini adalah istri Kaisar Ke dan Putri Wenxing. Akhirnya, saya telah melihat sang putri dan permaisuri. Istri Kaisar Dijun, yang juga seorang putri dari klan Wujin, anggun dan mewah, dengan sopan santun yang sempurna, dan tersenyum ramah kepada Qin Yichen. Tianxing, Anda dan Wen Qing telah berlatih pemurni di Keishan Baoge dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana kemajuan Anda? Qin Yichen berpikir sejenak. Laksamana terakhir telah memahami cara memperbaiki alat. Adapun sang putri, itu akan segera datang. 3 kata terakhir dapat dianggap membiarkan niat membunuh di mata cerah Putri Wenxing mereda begitu banyak. Namun, begitu kata-kata ini keluar, mata Kaisar masih berbinar. Bisakah Tianxing berkultivasi Taobao begitu cepat? Suamiku, kamu benar-benar harus bertemu dengan seorang jenderal yang beruntung. Haha, Tianxing adalah dewa bawaan dengan bakat besar. Dia dilahirkan untuk akrab dengan dunia dan dunia. Dengan banyak keterampilan, dia tidak perlu khawatir tentang jalan ke depan. Dike tersenyum sedikit, dan dia tidak lupa untuk melirik Putri Wen Qing. Lihatlah ke langit, dan kemudian lihatlah dirimu. Kudengar, kamu tidak belajar banyak selama 2 tahun terakhir di Baoge. Cukup banyak. Dike tiba-tiba merasakan sentuhan gelap dan menyegarkan meskipun dia menuntut di Wenxing pada hari kerja. Dia harus mengakui bahwa bakat dan kecerdasan Putri Wenxing membuatnya bangga sebagai seorang ayah. Putri Wenxing memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, tetapi hanya sedikit yang dapat mengalahkannya, kecuali beberapa saudara laki-laki. Oleh karena itu, Kaisar Dike sudah lama tidak mengatakan untuk melihat orang lain, dan kemudian lihat kata-kata Anda untuk mendidik Putri Wenxing, dan penampilan Qin Yichen membuat mantan sangat puas. Tetapi Putri Wenxing menolak, siapa yang menjadikan kayu ini sebagai dewa bawaan.